Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti course CCNA 7 mengenai Introduction to Network. Perkenalkan, nama saya Andri Maulana. Saya selaku tutor di pengerjaan course ini ya. Nah, di dalam pengerjaannya ini saya akan memberikan materi-materi yang terkait dengan pengetahuan Cisco. Dan alhamdulillah di sini kami sebagai Universitas Nusa Mandiri bekerja sama dengan Cisco Networking Academy. Nah, di materi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya Basic Network Connectivity and Communication ya, di mana pembahasan ini adalah pembahasan awal yang ada di modul 1 sampai dengan modul 3. Nah, Anda lihat modulnya gimana? Sebenarnya Anda bisa lihat dengan cara Anda login ke NetAcad. Oke, seperti ini. Anda sudah masuk ke halaman NetAcad-nya. Nanti di bawah ini ada course introduction. Kemudian di sini ada modul 1 sampai dengan 3, Basic Network Connectivity and Communication. Nanti kita bisa lihat di sini modulnya apa saja. Kalau kita klik ya. Untuk pembahasannya ini sangat lengkap sekali di sini. Jadi Anda bisa baca-baca. Hanya saja untuk modul ini ya atau materi ini ditulis dengan bahasa Inggris ya. Nah, ini mulai dari Introduction Networking Today, kemudian ada Network Trend, Basic Switch, Protocol, Physical Layer dan lain sebagainya. Jadi untuk di minggu ini kita akan bahas dari pertemuan 1 sampai dengan 3, yaitu Networking Today, kemudian Basic Suite and Device Configuration, kemudian Protocol and Models. Nah, ini materinya sangat banyak sekali, tapi kalau Anda mau baca-baca silahkan, tapi kalau enggak, Anda hanya tinggal ikuti materi saya saja. Di sini slide-nya sudah saya rangkum dengan bahasa Indonesia. Saya akan perjelas dengan materi yang sangat simpel saja gitu ya. Nanti sisanya silahkan Anda lihat materi-materi yang ada di course NetAcad-nya. Di sana tuh sudah ada videonya, ada bentuk diagram jaringan dan lain sebagainya. Tapi untuk pembahasan mingguannya saya akan berikan secara ringkas saja untuk Anda bisa pelajari dan pahami. Baik, di slide yang pertama ini ada yang namanya definisi jaringan komputer. Ya, apa sih network definition itu? Itu adalah sekumpulan perangkat komputer yang terhubung satu sama lain. Oke, jadi ada beberapa perangkat komputer, ya bisa saja itu sebuah laptop atau sebuah PC, server atau bahkan smartphone kita, gitu ya, karena sudah terkomputerisasi. Nah, itu mereka saling terhubung satu sama lain, entah menggunakan suatu kabel, atau fiber optik, atau wireless, dan lain sebagainya. Dan dengan media-media tersebut, perangkat itu bisa saling terhubung satu sama lain, yang bisa kita sebut dengan terkoneksi. Ya. Jadinya ada koneksi yang terhubung antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Seperti kita lihat di bawah ini ada sebuah klien. Kemudian ada sebuah server. Nah, ini adalah topologi. Entah kliennya di mana, entah servernya di mana, gitu ya. Nah, dia terhubung dengan media internet. Nah, jadi kalau di media internet itu sangat banyak. Ya, bisa ada switch, nanti bisa dengan wireless, bisa dengan router dan lain sebagainya. Intinya dia terhubung. Sama seperti handphone kita, gitu ya. Handphone kita kan terhubung ke provider, entah misalnya Indosat atau Simpati gitu kan. Nah, handphone kita terhubung ke internet dengan provider tersebut, sehingga handphone kita itu bisa terkoneksi ke Google, ke Facebook, kita bisa main Instagram, bisa main TikTok dan lain sebagainya. Itu adalah definisi dari jaringan komputer. Nah, di dalam jaringan komputer itu ada beberapa model. Yang pertama, yang paling umum adalah namanya peer-to-peer. Nah, atau kita singkat PTP ya. Nah, peer-to-peer ini memungkinkan setiap perangkat
untuk bisa menjalankan fungsinya, bisa sebagai server atau bisa sebagai juga klien dan berjalan secara bersamaan. Contohnya di sini ada misalnya komputer atau laptop kita biasanya terhubung ke printer. Kita kan ada printer, kemudian kita colok printernya, kita sambungkan ke laptop kita gitu. Nah, kemudian ada komputer juga di dalam suatu jaringan. Dia terkoneksi menggunakan kabel atau dengan wireless gitu. Nah, nanti kita bisa sharing tuh printernya ya. Jadi komputer lain juga bisa melakukan print dokumen dengan satu printer saja menggunakan teknologi peer to peer seperti itu. Ada juga namanya client server ya. Kalau client server ini ada salah satu perangkat komputer yang menjadi sebuah server. Nah, tugasnya server ini adalah untuk memanajemen atau mengatur klien-klien yang ada di cakupan jaringannya. Contohnya, si server ini akan memantau trafik jaringan apa saja yang diakses oleh klien. Misalnya, si server ini membatasi klien tidak boleh buka Facebook pada jam-jam kerja, seperti itu. Atau mengatur perangkat handphone ya agar tidak bisa main TikTok di jam-jam sekolah seperti itu. Jadi ada pengaturan khusus yang dimiliki oleh komputer server untuk mengatur kliennya. Itu disebut dengan client server. Baik, kemudian ada lagi yang namanya end device. Jadi end device ini adalah perangkat akhir atau sumber atau tujuan dari pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Contohnya di bawah ini ada topologi ya, ada topologi LAN namanya, local area network itu. Si A berada di kantor ya, kantor misalnya kantornya ada di Jakarta gitu ya, dia di bagian staf administrasi. Kemudian dia mau ngirim pesan ke bagian LAN yang ada di bawah sini. Anggaplah ini ada di Bogor misalnya. Nah, dari LAN 1 ini misalnya ada di Jakarta mau ngirim data ke Bogor ya, tujuannya adalah LAN yang ada di Bogor. Maka user-user yang menerima pesan dari kantor Jakarta itu disebut dengan end user ya. Penerima akhirnya siapa? Sama seperti kita mengirim barang ya, kita kirim barang kemudian kita antar barang tersebut ke misalnya pengantar barang JNT misalnya. Nanti kan JNT itu akan mengolah barangnya dikirim kemana, tujuannya kemana gitu ya. Sampai dengan barang itu diterima sama yang dituju. Entah itu pembeli ya atau sanak saudara kita dan lain sebagainya. Jadi end device itu adalah perangkat akhir yang menerima kiriman data yang kita kirim. Nah, untuk perangkat jaringan komputer sendiri, untuk membangun jaringan komputer, kita butuh beberapa perangkat. Dan perangkat-perangkat itu sangat banyak. Jadi apa saja? Yang pertama itu yang paling umum adalah router namanya. Ya, fungsi router ini adalah menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Ya, entah jaringan yang ada di divisi marketing dengan divisi HRD dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap divisi itu memiliki segmentasi jaringan yang berbeda. Nah, nanti tugasnya router ini adalah menghubungkan tuh networknya berbeda, IP-nya berbeda, itu nanti akan dihubungkan dengan router. Ada juga namanya switch ya. Switch ini sangat umum, dia fungsinya hanya menghubungkan jaringan yang sama ya, sama segmennya. Kemudian ada juga wireless ya, wireless, firewall dan lain sebagainya. Masih banyak gitu ya. Ada juga perangkat-perangkat jaringan yang tugasnya di luar atau di outdoor gitu ya. Wireless outdoor gitu. Kemudian ada wireless indoor dan lain sebagainya. Ini adalah perangkat-perangkat jaringan komputer. Kemudian apakah perangkat-perangkat tersebut sudah bisa membuat suatu jaringan komputer? Tentu adalah tidak. Nah, perangkat-perangkat tersebut itu harus dihubungkan satu sama lain. Misalnya dari switch ke switch atau switch ke router, komputer ke switch dan lain sebagainya. Atau laptop dengan wireless
dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut, kita ada yang namanya media transmisi. Media transmisi itu juga sangat banyak. Yang pertama ada kabel. Ya, kabel itu ada kabel UTP, kemudian ada fiber optik, kemudian juga bisa dengan menggunakan wireless dan lain sebagainya. Ini disebut dengan media transmisi. Jadi kalau kita gambarkan representasi jaringan komputer itu adalah ada end device-nya, yaitu komputer pengguna atau jaringan IP phone, laptop, wireless, smartphone, kabel, dan lain sebagainya. Kemudian ada intermediary. Ya, ini adalah perangkat-perangkat jaringannya seperti wireless, kemudian router, kemudian firewall, switch, dan lain sebagainya. Kemudian mereka akan dihubungkan dengan network media atau media transmisi seperti wireless, LAN, WAN, dan sebagainya. Nah, ngomongin jaringan komputer, ini ada beberapa jenis topologi. Ada sebenarnya banyak ya. Ada LAN, ada PAN, ya, ada CAN, Campus Area Network gitu. Tapi yang paling umum ya ada yang namanya Local Area Network dan Wide Area Network. Ya, ada juga nanti yang MAN, Metropolitan Area Network. Itu hanya dari segi wilayah aja, cakupan wilayahnya. Kalau LAN itu adalah contohnya misalnya jaringan komputer itu terhubung di dalam satu ruangan gitu ya. Kita bikin jaringan komputer di kos-kosan kita atau di dalam gedung gitu ya, yang bisa terkoneksi hanya kita saja gitu ya. Seperti Anda main game gitu kan. Nah, itu adalah lokalnya adalah local area network. Tapi kalau sudah keluar gedung, menghubungkan gedung satu dengan gedung yang lain di berbeda wilayah gitu ya, itu bisa jadi menjadi cakupannya adalah metropolitan area network. Atau kalau sudah luas tentara negara gitu, Indonesia dengan Singapura bisa saling terhubung, Indonesia bisa terkoneksi ke Rusia, itu disebut dengan WAN, Wide Area Network. Kemudian di sini ada juga namanya physical topology diagram ya. Diagram fisik dari jaringan komputer. Ini merupakan gambaran lokasi di mana perangkat itu ada ya. Seperti pada gambar ini kita lihat kalau web server misalnya kita taruh di rak keberapa itu. Jadi kalau di jaringan komputer itu di kantor-kantor biasanya mereka menggunakan rak untuk menaruh servernya gitu ya. Dan server ini biasanya lebih dari satu ya, tidak dalam satu server kemudian di situ di dalamnya ada web server, email server, file server, campur aduk seperti itu tidak seperti itu. Kenapa? Kalau dibikin satu server dengan banyak fungsinya, ketika server itu rusak maka ya udah mail servernya nggak bisa diakses, database servernya nggak bisa diakses dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita pisah, web server itu ada di rak kedua gitu kan, kemudian email servernya ada di rak satu itu, file servernya di rak seberapa gitu, itu lebih gampang untuk memanajemennya gitu ya. Kemudian nanti dia akan terhubung ke bagian mana, misalnya IT office dengan komputernya ada 10 misalnya seperti itu, atau ruangan-ruangan lain, atau terhubung dengan kelas-kelas yang bisa kita akses untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Itu adalah disebut dengan physical topology diagram. Nah, kemudian juga ada internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung ke seluruh dunia, ya. Internet work atau disebut dengan internet. Nah, ini ada gambar ini, misalnya dari jaringan hospital, ya, rumah sakit, gitu kan. Nah, ini nanti akan terhubung dengan banyak provider, itu entah misalnya Telkom, Bisnet dan lain sebagainya, gitu. Sehingga dia bisa terkoneksi ke suatu kantor atau cabang lainnya yang berbeda wilayah, entah dia di Rusia, entah yang satu lagi di Arab Saudi dan lain sebagainya. Baik, kemudian ada lagi yang namanya network of many size. Artinya besarnya jaringan komputer itu bisa dilihat dari segi apa? Yang pertama adalah small home network. Nah, ini biasanya kita buat jaringan ini hanya
ruang lingkup rumah kita aja sendiri itu ya. Kalau misalnya kita masang internet gitu kan, nah itu nanti yang bisa akses dengan wireless tersebut hanya orang-orang yang ada di rumah kita gitu. Bisa dihubungkan dengan ke kamera, CCTV gitu ya, atau juga misalnya ke laptop, ke smartphone kita supaya kita bisa browsing dan lain sebagainya. Atau juga small office ya, atau kantor kecil itu dia sewa provider untuk menghubungkan jaringan ke internet dan juga jaringan lokal yang ada di dalamnya, sehingga di kantor tersebut bisa kirim-kirim email atau juga medium network gitu ya. Ini misalnya jaringan tersebut kita bangun sudah mencakup satu gedung ya, karena di dalam gedung itu kan banyak, ada bagian-bagiannya, ada bagian administrasi, ada bagian misalnya HRD, staf. Nah, semuanya itu terhubung satu sama lain gitu. Tapi tentunya nanti akan ada yang namanya pembatasan gitu ya. Entah misalnya bagian administrasi itu tidak bisa mengakses data-data di bagian direktur, dan misalnya direktur hanya bisa berkomunikasi dengan manajer dan stafnya, atau worldwide network ya, itu cakupannya nanti sudah beda wilayah ya, entah wilayah, entah juga dengan dibatasi oleh negara. Nah, kemudian jika kita ngomongin jaringan komputer, tentu perangkat yang kita miliki itu harus bisa kita atur, kita setting atau kita konfigurasi. Nah, di dalam perangkat jaringan komputer itu ada yang namanya operating system ya. Sama seperti komputer kita punya komputer, kemudian kita bisa operasikan karena di dalamnya ada operating system yang ditanam. Contohnya misalnya Windows. Di perangkat-perangkat jaringan terutama Cisco ini ada juga namanya operating systemnya, pasti ya, karena di dalam perangkat tersebut nanti switch-nya itu bisa kita atur, pembatasan atau misalnya routingnya kita bisa set dari mana ke mana, itu yang nggak boleh lewat situ siapa aja. Nah, di operating system perangkat jaringan Cisco ini ada 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya SIL, itu adalah GUI antar mukanya. Kalau misalnya di Windows itu tampilan Windows-nya gitu ya, disebut dengan GUI, Graphic User Interface. Kemudian juga ada kernelnya. Kernel itu adalah sebagai pengontrol. Misalnya kita mau mengetikkan perintah blocking jaringan, itu nanti kita ketik perintahnya, kita enter, kita jalankan, itu disebut dengan kernelnya. Ada juga hardware-nya. Hardware-nya itu ya tadi misalnya routernya atau switch-nya atau wireless-nya, seperti itu ya. Nah, untuk menghubungkan ya, untuk terhubung ke perangkat tersebut itu harus menggunakan komputer kita. Jadi komputer kita kemudian kita hubungkan ke perangkat tersebut. Nah, nanti untuk bisa berkomunikasinya ada software tersendiri, itu yang disebut dengan PuTTY. Nah, ini adalah tampilan PuTTY-nya ya. Nanti kita akan coba praktikkan juga dengan paket tracernya. Jadi kalau di realnya itu kita banyak cara sebenarnya untuk mengkonfigurasi perangkat kita, dengan syarat perangkat tersebut sudah kita hubungkan dengan kabel, itu biasanya namanya kabel konsol kalau di perangkat Cisco. Nah, nanti kabel konsol ini akan mendeteksi adanya operating system di perangkat tersebut. Nah, untuk kita bisa masuk ke operating system tersebut, kita menggunakan softwarenya namanya PuTTY. Nanti kita bisa masuk dengan menggunakan Telnet atau SSH atau AirLogin dan lain sebagainya. Tinggal kita masukkan saja IP-nya, kemudian kita masukkan misalnya ada password dan usernya apa, nanti tinggal enter saja. Otomatis kita akan masuk ke perangkat tersebut. Kalau kita sudah masuk ke perangkat tersebut, gitu kan, kita tinggal mengkonfigurasi perangkatnya dengan menggunakan perintah yang disebut dengan komen atau komentar. Nah, untuk menuliskan komen ini ada strukturnya ya. Jadi ada struktur perintah yang bisa kita ketahui apabila kita menuliskan perintah konfigurasi di perangkat tersebut. Contohnya misalnya di sini ada switch, ya berarti tandanya ini adalah perangkatnya perangkat switch.
Kalau router ya tulisannya misalnya adalah router. Kemudian perintahnya apa? Oh, perintahnya adalah show. Show itu artinya menampilkan. Berarti kita ingin menampilkan informasi nih. Oh, gitu kan. Nanti dia pasti diikuti dengan spasi. Nah, spasi kemudian kita apa sih keywordnya? Keyword yang mau ditampilkan itu apa? Berarti kita ketikkan IP address-nya itu. Jadi IP show IP address misalnya. Berarti kita mau menampilkan informasi terkait IP address atau show VLAN brief. Berarti kita mau menampilkan informasi yang berhubungan dengan VLAN, gitu ya. Contohnya nih. Nah, untuk belajar lebih dalam, kita kan nggak punya biaya untuk beli perangkat-perangkat router tersebut ya, karena sangat mahal biayanya untuk kita beli gitu. Nah, ada solusi yang bisa kita gunakan untuk kita bisa belajar. Yang pertama itu ada yang namanya software paket tracer. Silahkan nanti apabila Anda sudah bisa login ke NetAcad, di situ Anda bisa download softwarenya. Silahkan di-download paket tracernya. Atau ada juga yang namanya software itu disebut dengan GNS3. Itu juga sama, dia merupakan emulator dari Cisco. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer. Nanti Anda bisa download gitu ya. Di sini ada networknya, perangkat-perangkatnya, ada PC itu ya. Kemudian ada di sini ada router, ada switch, ya, ada switch. Nah, misalnya kita mau pakai switch seperti ini ya. Tuh, nah, kan nanti kita harus menghubungkan dengan kabel konsol di sini. Kabel konsolnya kita klik di sini, kemudian kita hubungkan dengan kabel konsol. Tuh ya. Nah, nanti di dalam PC-nya kalau kita double klik, ini bisa kita config juga di dalamnya. Kita bisa setting Ethernet-nya atau IP address-nya itu, atau kita bisa menjalankan command prompt-nya. Atau kita bisa menggunakan tadi putih dengan menggunakan terminal gitu ya. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini, hitam putih aja ya. Misalnya tadi show kemudian VLAN. Ya, VLAN brief. Maka nanti dia akan menampilkan informasi VLAN brief. Dan di realnya juga sama seperti ini ya. Jadi ketika Anda colok dari laptop ke perangkat switch Cisco dengan kabel konsol, nanti dia akan tampilannya hitam putih aja seperti ini gitu ya. Nah, dia hanya base-nya adalah command line. Jadi dengan menggunakan perintah-perintah. Nah, nanti Anda bisa pelajarin di sini ya. Banyak, misalnya Anda mau menggunakan router, menggunakan tower dan lain sebagainya. Di sini juga sudah support IoT gitu. Kemudian nanti di sini ada pengaturan-pengaturan yang lainnya. Ini nanti Anda bisa pelajari sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang namanya basic device configuration ya, dimana kita harus bisa menguasai konfigurasi dasar ya dari suatu perangkat gitu. Contohnya ini kita mau memberikan nama pada perangkat device switch gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke paket tracernya. Oke, di sini ya. Nah, untuk konfigurasinya pastikan dia harus dalam keadaan enable. Oke, kita aktifkan dulu. Tekan. Oh, maaf ya. Kita aktifkan dengan perintah enable. Oke, tandanya adalah kalau dia belum aktif nih, dia tandanya adalah tanda lebih besar. Kalau dia sudah masuk ke pengaturan, nanti dia tandanya adalah pagar gitu ya. Nah, itu bahasa saya aja. Kemudian ada lagi, kita harus mengkonfigurasi dengan konfigur terminal. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kita tinggal ganti aja hostname-nya. Kenapa kita harus ganti hostname? Oke, pertanyaannya adalah kalau perangkat yang kita gunakan hanya satu, saya rasa tidak perlu diganti hostname. Tapi kalau misalnya perangkatnya sudah 10 switch, nah ini harus dinamain nih. Nanti salah-salah konfigurasi, switch yang mana yang kita konfigurasi gitu kan. Nah, switch kita kasih nama switch misalnya bagian HRD gitu ya.
atau kita kasih strip switch HRD. Maka nanti di sini akan muncul nih switch HRD. Tuh, nanti switch yang lain kita kasih juga namanya switch staff gitu ya, atau switch misalnya direktur, agar nanti kita nggak salah dalam konfigurasi. Atau juga kita bisa memberikan nama IP address ya, misalnya interface VLAN 1 gitu ya. Kemudian kita kasih IP address misalnya 192.168.10.10 itu ya. Nah, jangan lupa masukkan subnet masknya. Subnet masknya apa sih? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ini hanya contoh saja ya konfigurasinya seperti itu. Now shutdown ya. Oke, nah ini adalah bentuk perintah dasar. Banyak sekali perintah-perintah dasar yang wajib Anda ketahui. Nanti itu bisa Anda baca-baca di modul yang ada di NetAkadnya. Karena saya tidak mungkin jabarkan satu persatu. Nah, itu akan membuat pembelajaran kita menjadi membosankan. Ini IP address tadi sudah ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Network Protocol Function ya, di mana protokol komunikasi jaringan ini sebenarnya dia yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk berkomunikasi di dalam jaringan ya. Dia wajib bertanggung jawab nih ketika data itu dikirim dari user 1 ke user 2 misalnya, atau user yang lainnya melewati switch, melewati router dan lain sebagainya, lewat wireless kah atau lewat kabel. Nah, ini adalah yang bertanggung jawab adalah network protokol. Nah, ini contohnya itu ya. Dia akan mengirim pesan menggunakan IP versi 4 ya. Nanti dia akan melewati router. Nah, routernya ini bisa men-forward IP tersebut karena IP-nya sudah dikenali. Ternyata IP yang dituju adalah IP si server ya. I can accept the message because I understand IP versi 4. Nah, di protokol tersebut ada yang namanya TCP IP ya. Ya, ini TCP IP. Nah, ini TCP IP ini tersedia untuk beberapa lapisan. Ada beberapa lapisan ya. Nah, contohnya ada lapisan aplikasi, ada lapisan transport, internet, dan network access ya. Dimana aplikasi ini contohnya adalah ketika kita browsing ke internet. Tentu kan yang kita pakai adalah HTTP, portnya itu adalah 80. Nah, berarti kita sedang menggunakan layer aplikasi ini. Atau nanti berhubungan dengan TCP ya, itu nanti akan ada di layer transport. Atau ada di IP address, itu nanti ada di internet protokol. Kemudian ada kabel wireless, itu nanti ada di network access. Jadi protokol TCP ini adalah bertanggung jawab bagaimana data yang dikirim dari klien itu bisa sampai dengan server, diterima dengan baik, atau kita merequest dari server ke klien atau sebaliknya gitu ya, bagaimana data tersebut nyampe dengan selamat, tidak korup, tidak rusak, artinya bisa dibuka sampai dengan tujuan yang dituju. Nah, ini ada TCP IP protokol ya, banyak macamnya. Contohnya kalau di application layer itu ada DNS, ada DHCP, IMAP dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ada internet layer, itu ada IP versi 4, IP versi 6, kemudian ada protokol routing, OSPF, EIGRP, BGP dan lain sebagainya. Kemudian ada di network layer itu ada Ethernet menggunakan kabel atau wireless LAN. Ini adalah posisi-posisi yang menempati dari layer-layer tersebut. Ada juga namanya OSI model ya. Model OSI ini ada 7 lapisan, ada application, presentation, session, transport, network, data link dan physical. Jadi intinya bagaimana data ini dikirim dari source atau sumber ke network destination-nya gitu ya, sampai dengan network tujuan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Ini ada beberapa contoh soal yang bisa Anda coba. Silakan Anda coba-coba saja. Nanti akan saya bukakan untuk latihannya di NetAkad. Silakan Anda coba-coba, Anda coba kerjain. Ya, nanti itu ada beberapa contoh soal yang mungkin akan keluar di
final examnya. Baik, itu saja, tetap semangat, kita terus belajar, semoga kita bisa paham, dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.